Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi korban kebakaran di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran ke Rusun Wisma Atlet kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Adakah perkembangan terkait hal ini? Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Ritonang. Selamat siang Desi. Desi, di belakang Anda sepertinya warga yang terdampak kebakaran di Kebun Kosong. Lalu adakah informasi terkait bagaimana proses relokasi mereka dan bagaimana kondisi mereka saat ini di sana? Terima kasih. Silakan dengan laporan langsung Anda, Desi. Iya, Yuda, betul sekali saya tengah berada di Polres Jakarta Pusat, tepatnya di mana di halaman luar atau di jalanan luar persis di gerbang Polres Jakarta Pusat ini berdiri sebanyak 7 tenda yang tendanya itu berasal dari Dinas Sosial Sudin Jakarta Pusat, kemudian juga BPBD DKI Jakarta. Ini ada 7 tenda yang menampung warga yang rumahnya terdampak kebakaran pada Selasa lalu di Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat, di mana api melalap sebanyak sekitar 11 RT dari 1 RW, yaitu RW 4 saja, itu melalap sekitar 500 lebih rumah atau sekitar 600 lebih kakak yang terdampak. Di belakang saya, Yuda, memang ini ada tenda dari Dinas Sosial yang itu isinya, di mana di luar ini dikhususkan untuk tenda bagi wanita maupun anak-anak, di mana di sini suasananya kalau bisa kita lihat, kita gambarkan sangat cukup berantakan ya, seperti itu Yuda ya, di mana mereka memang perlu membutuhkan shelter atau tempat yang lebih layak lagi, mengingat kondisi siang hari ini juga panas. Kalaupun nanti terjadi hujan, itu akan sangat-sangat membahayakan juga dan tentunya membuat tidak nyaman dibandingkan berada di rumah sendiri. Saya akan menunjukkan kepada Anda di sebelah sini juga ada tenda-tenda lainnya, yaitu tenda-tenda dari BPBD DKI Jakarta, kemudian juga ada dari Dinas Sosial. Di sini segenap keluarga tengah beristirahat, bisa saya tunjukkan ada ibu beserta bayi juga, di mana ada pendataan juga yang dilakukan oleh pihak kelurahan, di mana mereka membutuhkan apa kebutuhan yang menjadi paling terdesak untuk diberikan seperti itu. Misalnya entah itu untuk administrasi, kemudian juga untuk alat-alat sekolah maupun pakaian dan juga kebutuhan pribadi lainnya. Dan di tempat ini kita belum tahu, Yuda, akan seperti apa mereka berada di sini. Dan informasi sebelumnya, jika dari Wali Kota Jakarta Pusat menyebutkan bahwa akan adanya relokasi warga terdampak kebakaran ini ke Wisma Atlet, itu disebutkan bahwa mereka akan pindah ke Tower 3 seperti itu. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi kapan jelasnya dan seperti apa wacana pemindahan mereka ke Tower 3 dari Wisma Atlet itu sendiri. Namun jika kami tanyakan warga-warga tadi di sini, mereka menyambut baik. Memang ada yang sebagian berharap ingin rumahnya tetap bisa di tanah yang sebelumnya mereka huni, bisa dibangun kembali seperti itu dan kembali tinggal seperti sebelumnya. Tapi ada juga yang merasa ingin segera sekali untuk bisa pindah direlokasi ke Tower 3 Wisma Atlet yang memang sudah diwacanakan beberapa hari sebelumnya. Saya akan tanya sejumlah warga, Yuda, yang mungkin mengetahui wacana tersebut dan bagaimana respon mereka. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu sebentar. Sebelumnya saya mengucapkan prihatin ya atas kejadian yang menimpa ibu sekalian. Boleh tahu namanya Ibu? Ibu Leni. Oke, Ibu Leni di sini udah 2 hari 3 hari ya Bu ya. Oke, ada wacana untuk memindahkan warga yang terdampak kebakaran ini ke Wisma Atlet terdekat di sini. Seperti Ibu sudah tahu informasi tersebut Bu? Baru tahu ini aja. Baru tahu ini aja. Respon Ibu sendiri seperti apa Bu? Menyambut baik atau? Ya baik sih sebenarnya. Karena ya kita tuh butuh tempat pengganti buat tinggal. Karena kita kan pengusaha ya, bukan pekerja yang ada penghasilan tiap bulan. Jadi kalau kayak sekarang ini kan kita cuma bisa nyelamatin surat-surat sama anak-anak. Jadi semua barang udah memang habis semuanya gitu loh. Jadi kalau memang ada dari pemerintah mau merelokasi ke Wisma Atlet ya alhamdulillah lah. Oke, berarti kalau ini nanti sifatnya permanen tinggal di tower tersebut Bu, senang ya Bu ya? Ya alhamdulillah lah. Pokoknya senang ya, dibilang senang ya lebih baik rumah yang lama. Tapi ya alhamdulillah kalau memang dapat tempat tinggal baru gitu. Oke. Nah Ibu, kalau tadi Ibu bilang pekerjaannya bukan karyawan gitu, Ibu sehari-hari bekerja seperti apa Bu? Aku dagang di rumah, dagang nasi. Nah ini dengan tertahan seperti ini, mengungsi seperti ini, dari mana Ibu mendapat penghasilan? Kalau untuk makanan, obat-obatan apa di sini semua di sini berlimpah gitu loh.
Cuman ya pusingnya itu kan anak-anak kan selalu, namanya anak kan pasti ada minta jajan atau apa ya. Mereka aja paling kadang datang, "Ma, aku dikasih duit sama tante ini ya," gitu aja sih. Ya, Ibu sekalian mau bertanya, kira-kira kebutuhan yang paling mendesak apa sih Bu? Dan apakah sudah ada pendataan dari tim? udah, kemarin sih yang mendesak kan baju-baju sekolah anak-anak. Kemarin aku udah request, terus hari ini didata, ya insya Allah mudah-mudahan Senin anak-anak udah bisa sekolah gitu aja. Karena ketinggalan pelajaran nantinya. Kalau yang kecil aku kan, yang kecil kelas 6, berarti kan mau lulusan. Dia mikirin soal pelajaran dia. Kalau kakaknya kan baru SMP kelas 1 kan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kalau yang Ibu boleh saya tanya ya Bu ya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Indah. Ibu Indah. Oke, Ibu kalau boleh tahu ada yang berhasil diselamatkan dalam kebakaran Bu? Oh, hanya ini ada surat-surat sama anak-anak aja. Oke, boleh ditunjukkan sedikit Bu? Ijazah seperti itu, rapot anak, kartu keluarga dan KTP juga bisa selamat. Ada. Ada ya. Oke, dengan ada wacana pemindahan ke Wisma Atlet, Ibu responnya seperti apa? Senang aja. Kira-kira udah tahu Bu di sini sampai kapan Bu? Hmm? Di sini udah akan sampai kapan? Belum tahu. Atau mungkin ada keluarga yang akan ikut pindah sementara gitu? Ya, belum tahu. Tempat pindah saudara-saudara. Oh, nggak ada ya. Semua nih, satu saudara nih. Oh, di sini semua di sini. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Semoga lekas mendapatkan kejelasan ya Bu ya. Iya. Yuda, memang kalau kita boleh menggambarkan Tower 3 itu yang ada di Wisma Atlet itu mungkin jaraknya dari lokasi Polres Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 1 kilometer jauhnya, dan sampai saat ini memang belum mendapatkan informasi kapan kejelasan kepindahan warga yang mengungsi yang ada di warga RW 4 ini untuk pindah ke Tower Wisma Atlet. Namun kami mendapatkan informasi bahwa Tower 3 ini itu dengan luas lantai 40.300 meter persegi, itu jumlah unit huniannya itu ada sebanyak 650 unit Yuda, di mana dapat menampung sekitar 1.750 penghuni. Artinya dengan warga yang tercatat terdampak di RW 4 ini sekitar 1.797 orang, itu dengan kapasitas Tower 3 yang 1.750, kemungkinan besar itu bisa dapat menampung semuanya. Di mana di setiap unitnya itu sudah dilengkapi dengan ruang tamu, tempat tidur, kemudian ada dapur dan juga kamar mandi, tempat mencuci, dan lengkap juga untuk tempat menjemur. Artinya ini menjadi tempat yang layak bagi mereka untuk bisa meninggali hunian yang permanen, hunian yang layak untuk hidup dan juga bersama keluarga mereka. Di mana di tower tersebut juga tersedia ada fasilitas tower disabilitas sebanyak 200 unit. Artinya ini diharapkan mungkin bagi warga bisa menjadi tempat tinggal yang permanen. Namun ada juga sebagian warga yang lebih memilih untuk bisa membangun rumah mereka di tanah seperti itu, hunian tapak, untuk bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kami akan mengupdate kembali kepada Anda, Yuda, seperti apa nanti gambaran rencana relokasi warga tersebut dari warga yang terdampak kebakaran di Kemayoran ini. Yuda. Baik, Desi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.